Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pada 23 Maret diluncurkan Pergerakan Indonesia untuk Semua, disingkat PIS. Saya adalah ketuanya. Ini adalah pergerakan yang didirikan dengan tujuan ikut menyelamatkan bangsa. Mungkin ini nampak sebagai tujuan yang mengawang-awang atau terasa terlalu besar. Namun buat saya ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan. Sebagai masyarakat sipil kita harus melakukan sesuatu sesuai kapasitas kita. Kalau kita tidak lakukan sekarang, kita mungkin akan menyesal nanti. Harga yang harus dibayar nanti akan sangat besar kalau kita diam saja. Acara tanggal 23 ini saja sudah menunjukkan bahwa banyak orang juga peduli dengan persoalan ini. Kami menyelenggarakan acara peluncuran PIS di Ballroom Jakarta Theater, gedung yang sangat megah. Tapi jangan pikir itu kami biayai sendiri. Itu bisa dilakukan karena ada orang dermawan yang bersedia membiayai penyewaan gedung itu. Dan dia bersedia membantu karena dia percaya sebuah gerakan memperjuangkan bangsa seperti yang kami lakukan memang harus ada di Indonesia. Undangan yang datang pun memenuhi gedung acara, mewakili beragam kalangan, aktivis, profesional, ilmuwan, politisi, dan juga agamawan. Di sepanjang acara mereka berpartisipasi aktif mengibarkan bendera, bernyanyi, bertepuk tangan. Acara menyanyikan lagu Indonesia Raya sendiri dipimpin oleh komposer terkenal ADMS. Ada juga Ananda Sukarlan yang melakukan resital piano lagu Indonesia Pusaka dengan sangat indah. Ada juga video yang dibuat Wisnu Tama. Dan acara ditutup dengan doa 4 pemuka agama, Katolik, Islam, Kristen, dan Konghucu. Mereka yang mendukung dan hadir dalam acara peluncuran itu adalah mereka yang percaya pada apa yang kami yakini, bahwa bangsa ini adalah harta tak ternilai yang dikaruniai Tuhan. Dan kita harus merawat, melindungi, dan memperjuangkannya. Mayoritas rakyat Indonesia mungkin melihat bangsa Indonesia dalam keadaan aman. Di permukaan memang tak nampak ada hal bermasalah. Namun sesungguhnya ada ancaman serius yang sedang mengancam eksistensi kita sebagai bangsa. Untuk itu saya ingin merujuk pada apa yang dikatakan Benedict Anderson. Dia adalah seorang ahli tentang Indonesia. Dia adalah warga Amerika Serikat yang sangat mencintai Indonesia. Mungkin karena kecintaan itulah ia akhirnya meninggal di Malang, Indonesia. Namun yang terpenting dari Anderson adalah pandangannya tentang bangsa. Dia menulis buku Imagine Communities, sebuah buku yang bicara tentang nasionalisme. Dia bilang, bangsa adalah sebuah konsep yang terbentuk karena kesepakatan manusia. Bangsa itu bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Bangsa dibentuk oleh ide, oleh gagasan, oleh imajinasi yang ada di benak manusia. Saya adalah saudara sebangsa Anda karena saya menganggap Anda adalah saudara sebangsa saya. Bukan karena ada ikatan darah antara Anda dan saya. Bukan karena kita lahir sebagai etnik yang sama, ras yang sama, agama yang sama. Kita sebangsa karena kita berimajinasi bahwa kita satu bangsa. Dan imajinasi itu dibentuk melalui kata-kata, melalui pembicaraan, melalui tulisan, melalui gambar, melalui bahasa. Dengan kata lain, perasaan atau imajinasi kita sebagai bangsa dibentuk oleh antara lain apa yang ada di media massa. Atau kalau ditarik ke arah sekarang, perasaan sebangsa itu dibentuk oleh apa yang ditampilkan di YouTube, di TikTok, di Hello, di Instagram, Facebook, Twitter. Ketika kita terus-menerus menyaksikan di media massa dan media sosial, persaudaraan umat Islam dan umat non-Islam terlihat dalam acara perayaan keagamaan bersama misalnya, akan tertanam persepsi bahwa umat Islam dan non-Islam adalah saudara sebangsa. Imajinasi kitalah yang menyebabkan kita percaya kita satu bangsa. Masalahnya saat ini juga lahir imajinasi tandingan bahwa kita bukan satu bangsa. Ini terutama berkembang di kalangan yang lazim disebut sebagai kaum Islamis. Kaum Islamis adalah mereka yang percaya bahwa umat Islam harus menegakkan hukum Islam, syariah Islam yang melandaskan diri pada Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ulama di masa lalu. Mereka percaya bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara Islam. Mendirikan negara Islam bagi mereka adalah kewajiban. Dalam konteks itu, bangsa seperti yang kita kenal sekarang ini harus kalah di bawah agama.
Salah satu tokoh besar Mesir yang lazim dijadikan rujukan kaum Islamis adalah Sayyid Qutb, yang menyatakan ikatan ideologis dan agama jauh lebih kuat daripada ikatan perasaan patriotik yang terkait dengan negara. Begitu juga saya perlu mengutip Hasan al-Banna yang mengatakan Al-Quran adalah konstitusi kita, Nabi Muhammad adalah teladan kita, dan mati berjihad untuk agama adalah ambisi terbesar kita. Seperti Anda bisa lihat, bagi kelompok ini ikatan kebangsaan harus ditempatkan di bawah ikatan keimanan atau keagamaan. Ini yang saya sebut sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia. Dalam bentuk tertentu, semangat Islamis ini dapat diwujudkan secara ekstrim, misalnya saja terwujud sebagai gerakan teror. Mereka membunuh dengan tujuan menghancurkan sistem demokrasi buatan manusia untuk digantikan oleh sistem politik Islam yang diciptakan Tuhan. Mereka merasa memang berkewajiban membunuh kaum kafir karena menurut mereka itu adalah perintah Tuhan. Tapi yang sama berbahayanya atau lebih berbahaya adalah penyebaran gagasan Islamis melalui penguasaan lembaga-lembaga strategis. Penyebaran semangat persaudaraan Islam dilakukan melalui perguruan tinggi, sekolah, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, melalui lembaga-lembaga negara, partai politik, melalui masjid, melalui partai politik, melalui media massa, melalui pengajian, dan seterusnya, dan seterusnya. Melalui semua jalur itulah gagasan tentang kita Islam, mereka kafir disebarkan. Dalam semangat itu, Muslim dan non-Muslim bukanlah saudara. Muslim dan non-Muslim tidak boleh bersahabat. Bahkan kalau perlu, Muslim dan non-Muslim tidak usah bekerja sama. Mereka didoktrin untuk tidak mempercayai non-Muslim. Karena itulah mereka tidak mau mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen. Karena itulah mereka marah kalau ada pembangunan gereja di lingkungannya. Karena itulah mereka menganggap haram hukumnya memilih pemimpin non-Muslim. Sebagaimana dikatakan Anderson, semua terjadi karena imajinasi. Karena itulah kita harus bersama-sama mengembalikan gagasan tentang Indonesia sebagai bangsa yang satu. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, kepercayaan lokal adalah bagian yang setara dalam bangsa Indonesia. Kita satu. Karena itu, terus perjuangkan imajinasi tentang bangsa Indonesia. Terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.